Kita ingin berbicara 10 langkah ke depan dari apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kawan-kawan kerjakan buat kaum buruh dan rakyat Indonesia, yaitu dalam gerakan serikat buruh. 10 langkah ke depan itu adalah bagaimana kita memikirkan yang disebut state policy atau kebijakan negara. Indonesia ada 34 provinsi, membentang 5.000 kilometer, lebih dari 13.000 pulau, ada 514 kabupaten kota, lebih dari 6.700 kecamatan, dan lebih dari 15.000 kelurahan atau desa. Betapa luasnya Indonesia, atau kalau bisa digambarkan, kalau kita naik pesawat dari Eropa Utara, yang ada Islandia, menuju ke Eropa Selatan, Italia, itulah Indonesia. Dari Eropa Timur sampai ke Eropa Barat, itulah Indonesia, satu negara yang melingkupi di Eropa ada sekitar lebih dari 20 negara. Tapi Indonesia luasnya hanya satu negara. Betapa luas. Dan karena itu kita sedang memasuki satu fase yang sangat-sangat penting, sangat-sangat bersejarah. Kita sedang berbicara tentang 260 juta rakyat, khususnya para buruh, sekitar 56,4 juta buruh, atau kalau dengan keluarganya, anak, istri, atau suami, jumlahnya sekitar 70 juta buruh. Kalau kita masuk ke dalam sektor informal, petani, nelayan, guru honor, maupun pedagang-pedagang kecil, para perempuan, disabilitas, anak-anak muda, mungkin kita masuk sekitar lebih dari 100 juta atau setengah dari penduduk Indonesia. Rapat ini bagian cara kita mencintai Indonesia. Rapat ini merupakan bagian dari cara kita mengangkat harkat martabat kaum buruh. Petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, para guru, perempuan-perempuan yang termarginalkan, disabilitas, penyandang cacat yang kurang mendapat perhatian. Saudara, kita ingin membicarakan itu. Kita ingin negeri ini tidak hanya berpihak pada kaum pemilik modal. Kita ingin negeri ini pun berpihak kepada orang-orang kecil yang kita sebut orang-orang termarginalkan itu. Kalau suara kita disatukan, kekuatan kita akan lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan kita. Kita sadar bahwa tidak hanya buruh yang ada di negeri ini. Banyak elemen masyarakat lain. Kalangan agama, kalangan pengusaha atau pemilik modal, kalangan profesional, ataupun kalangan-kalangan lain. Tapi yang ingin kita mau bilang, kita pun penting. Buruh pabrik, buruh tani, buruh nelayan, guru, tenaga honorer, buruh-buruh honorer, buruh perempuan, miskin kota, miskin desa pun penting, saudara. Inilah awal kita untuk membicarakan itu. Kalau Anda tanya saya, apakah akan berhasil? Saya tidak tahu. Hanya Tuhan Allah yang tahu. Tapi yang saya tahu adalah, mari kita bersama-sama berusaha. Mari ambil peluang dan kesempatan ini. Kalau Anda tanya, apakah partai atau perjuangan serikat buruh seperti Omnibus Law akan ada hasil sesuai harapan? Saya menjawab, saya tidak tahu. Yang saya tahu, kita harus berjuang bersama-sama. Begitu pula kalau Anda tanya, apakah ada manfaat dalam diskusi-diskusi dan rencana-rencana yang akan kita lakukan? Saya pun mengatakan tidak tahu. Karena manusia boleh berencana, tapi Tuhan jualah, Allah jualah yang menentukan. Biarlah Tuhan menentukan sampai di mana keputusan itu akan diberikan kepada kita. Saya mau mengajak itu dulu dari awal. Supaya kita tetap punya semangat untuk melakukan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Saya tahu kamu semua, kita semua letih
dalam gerakan buruh. Turun ke jalan, melakukan pemogokan-pemogokan, aksi-aksi, lobi-lobi, kampanye-kampanye, dari satu tempat ke tempat lain. Kita membuat gagasan, bahkan banyak di antara kamu yang meregang nyawa di tengah COVID, dan bahkan ada yang sakit ketika sedang menjalankan panggilan tugas-tugas organisasi. Tapi percayalah saudara, siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Siapa yang bercocok tanam, dia yang akan memetik padi. Siapa yang bekerja sungguh-sungguh, dialah yang akan menggapai kemenangan. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh kemenangan. Kita sedang memulai awal dari strategi gerakan perjuangan kelas buruh melalui gerakan serikat buruh. The working class, kelas pekerja. Kita akan masuk satu fase lagi bila Allah mengizinkan, dan jangan tanya hasil, tapi marilah kita berusaha, yaitu masuk dalam strategi perjuangan politik. Harus ada alat kendaraan politik sendiri bagi kalangan buruh. Kita sebut partai buruh, 10 orang. Bung Iqbal, kenapa nggak dirubah jadi Partai Sosial Demokrat, Partai Rakyat Pekerja? Para pendiri mereka memutuskan untuk tetap partai buruh. Saya menerimanya, karena itu lazim di dunia. Ada identitas kelas. We are the working class. Kami adalah kelas buruh. Ada perdebatan internal dari 2018. Bagaimana dengan petani? Petani itu buruh. Yang disebut buruh, petani. Nelayan buruh. Yang disebut buruh, nelayan. Partai-partai yang ada di seluruh negara partai buruh. Hanya 2 ya bentuknya. Kalau nggak partai buruh, Partai Sosial Demokrat. Ada juga partai buruh yang didirikan tadi oleh serikat buruh yang saya sebut. Karena partai buruh didirikan serikat buruh, maka Pak serikat buruh bisa memecat presiden partai. Australia, New Zealand, Inggris, dan negara-negara Commonwealth, bekas jajahan Inggris. Ketika Tony Blair, Perdana Menteri Inggris yang berasal dari partai buruh, dinyatakan, diduga berbohong tentang senjata pemusnah massal di Irak, Kongres Serikat Buruh Inggris marah. Kemudian memecat presiden partai buruhnya, yaitu Tony Blair. Karena Tony Blair dipecat presiden partai buruh, otomatis Perdana Menterinya ditinggalkan. Hal itu yang terjadi di Kevin Rudd. Presiden Partai Buruh, Perdana Menteri Australia dipecat oleh Presiden ACTU, Presiden Serikat Buruh Australia. Yang sekarang Jaquin Adams, ya Eden, yang di Selandia Baru sama, dia adalah Presiden Partai Buruh. Tapi Konfederasi Serikat Buruh New Zealand bisa memecat Presiden Partai Buruh. Jadi Partai Buruh dimiliki oleh Serikat Buruh karena dia mendirikan. Atau di Brasil, Lula da Silva. CUT dan MST, pemilik partai pekerja atau partai buruhnya Brasil. Di Bolivia pun sama. Bahkan di Peru, Presiden Peru yang sekarang berkuasa mengalahkan kaum pemilik modal. Klan Fujimori, Peru, negara kecil, tapi sangat punya kekayaan yang luar biasa. Klan Fujimori itu penguasa Peru, turun-temurun. Sekarang kalah dengan guru honor. Dia kemudian berjuang, dia masuk ke, memang dia namanya Partai Sosialis Kiri. Tapi bagian dari partai buruh lah kalau kita sebut. Menang jadi presiden Peru. Kalah itu pemilik modal. Guru honor dari satu desa kecil. Tapi tentu ada waktu. Kalau saya nggak salah 10-15 tahun. Lula tuh 3 kali pemilu baru dia menang. Pemilu pertama kalah, bahkan tidak lolos parliamentary threshold lah kira-kira. Pemilu kedua masuk, pemilu ketiga dia menang, berarti 15 tahun. Partai buruh Inggris ratusan tahun, partai buruh Australia ratusan. Ada juga model yaitu serikat buruh hanya jadi sekutu abadi. AFL-CIO
Konfederasi Serikat Buruh Amerika, dia sekutu abadinya Partai Demokrat. Ada nggak, Bung Iqbal, anggota Serikat Buruh AFL-CIO yang nggak milih Partai Demokrat? Ada, tapi kecil. Itu pribadi. Tapi secara organisasi AFL-CIO melalui direktorat politiknya menyerukan dan mengeluarkan edaran pilih Partai Demokrat dan calon presiden dari Partai Demokrat. Itu yang menjelaskan sekarang Joe Biden menang. Rengo di Jepang, dia ada sekutu abadi dari Partai DPJ. DGB Jerman, sekutu abadi dari SPD. Ketika tahun 2000-an kalau saya nggak salah, Gerhard Schröder adalah Perdana Menteri Jerman dari Partai SPD. 2 kali dia jadi Perdana Menteri menang. Gerhard Schröder sebelum Angela Merkel. Gerhard Schröder pada pemilu yang kedua menang, didukung oleh DGB, Konfederasi Serikat Buruh Jerman. Dia kemudian mengambil keputusan mengurangi anggaran publik, termasuk menurunkan benefit atau manfaat pensiun. Dikampanyekan oleh DGB, turunkan Schröder, turun, kalah pemilu berikutnya, menanglah itu yang sekarang namanya Angela Merkel, Partai Kristen Demokrat dan Partai Kristen Sosialis, CDU, CSU. Banyak pilihan-pilihan. Bung Iqbal, apa pilihan kita? Menurut pandangan saya, setelah kita diskusikan bersama-sama, kita di titik tengah. Jadi, kita memiliki partai, tapi kita tidak menjadi underbow partai secara langsung. Di mana kita memiliki partai, kalau presiden partai dan kita menyebutnya DPP itu namanya Executive Committee. Kalau Exco atau DPP partai macam-macam, maka Majelis Rakyat akan memanggil presiden partai. Siapa Majelis Rakyat? 10 organisasi pemilik partai. Jadi organisasi bukan orang. 10 organisasi akan panggil, presiden partai, lo nggak memperjuangkan upah, lo nggak memperjuangkan lapangan pekerjaan, lo nggak memperjuangkan jaminan sosial, lo nggak memperjuangkan bagaimana buruh di PHK di tengah krisis ekonomi, di tengah wabah seperti COVID-19 ini. Pecat. Tanpa melalui kongres, atau bisa juga direkomendasikan oleh Majelis Rakyat pemilik partai, 10 organisasi tadi, dilakukan kongres luar biasa. Jadi tidak seperti Inggris, tidak seperti Australia, tidak seperti New Zealand langsung. Jadi majelis memanggil dulu, baru dilakukan kongres. Kita ini partai identitas, partai massa, partai kader, partai identitas. Yang rakyat-rakyat besar, yang pemodal-pemodal, yang pengusaha-pengusaha, yang kelas-kelas menengah, silakanlah ikut partai-partai udah ada. Mari kita ambil identitasnya di kelas bawah. Siapa dia? 1, buruh. 2, petani. 3, nelayan. 4, guru. Termasuk tenaga honornya. 5, perempuan. Termarginalkan. Ibu-ibu jamu gendong. Ibu-ibu yang jual gado-gado. Ibu-ibu yang ada di pasar-pasar tradisional. Para perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. 6, anak muda. Ini partai progresif. Kader. Partai buruh ada partai progresif kader. Anak muda. Itu konstituen kita. Yang ke-7, miskin kota. Yang ke-8, miskin desa. Apapun unsur suku, agama, ras di partai buruh sama. Tapi konstituen tadi, kita akan main di situ. Dengan demikian, kita akan mengkanalisasi isu platform. Apa platformnya? Saudara, di Jerman, ini ada nama bukunya nih. Ekonomi dan Sosial Demokrasi. Jilid 1, 2, dan 3. Ekonomi, Sosial Demokrasi. Di sini juga ada satu buku yang namanya Ekonomi Pasar Sosial. Social Market Economy. Pasar itu kan ada pasar barang, jual beli barang lah. Pasar uang, yaitu kurs mata uang. Pasar tenaga kerja,
ada supply and demand. Nah, yang keempat ini nggak ada di mana-mana. Kita akan mainkan di pasar sosial. Apa itu pasar sosial, Bung Iqbal? Dia terkait dengan pasar kerja. Kita akan mainkan isu itu. Pasar sosial, pokoknya negara harus beri jaminan sosial. Dalam politik anggaran negara, Partai Buruh akan berjuang keras di DPRD 1, DPRD 2, dan DPR RI. Bagian dari politik anggaran harus untuk jaminan sosial berapa? Besar. Apa itu jaminan sosial? Kalau kita mati, negara bayar. Pengusaha bayar. Kalau kita kecelakaan kerja, negara bayar. Pengusaha bayar. Kalau kita hari tua, karena kita kehilangan pekerjaan, bayar JHT. Kalau kita pensiun, karena kita udah memasuki usia tua, bayar. Kalau kita nganggur, bayar. Nah, tujuan kita bernegara kan itu. Tentang bagaimana mencari uangnya, mari kita diskusi. Itu adalah politik anggaran. Ini yang disebut pasar sosial. Kalau ada orang sakit, nggak perlu lagi itu kartu-kartu. Yang kelas menengah bayar iuran. Tapi nggak perlu kartu. Yang kelas menengah bawah, negara yang bayar. Apa yang salah kita bayar? Memang kita bernegara untuk dibayar kok rakyat. Partai Buruh berjuang di situ. Itu namanya pasar sosial. Cukup tunjukin KTP. Di mana seluruh Indonesia, baik rumah sakit swasta maupun negeri, gratis. Partai Buruh berjuang di parlemen. DPRD 1, DPRD 2, dan DPR RI. Berikan 100 juta rakyat yang cukup menggunakan KTP berobat gratis. Negara hadir. Saudara, kalau bukan Partai Buruh, nothing, never. Percaya sama saya. Saya udah keliling-keliling dunia, saudara. Saya ingin membagi pengalaman itu pada kawan-kawan. Itu yang membuat hati saya teguh. Asal Anda bantu saya. Atau dengan kata lain, kita bersama-sama. Saya berani mempertaruhkan apapun untuk mendirikan partai. Yang kayak begini kita akan perjuangan di parlemen, saudara. Kalau dia nggak mau, gerakan serikat buruhnya. Gerakan organisasi petaninya. Konsep, lobby, aksi. Kita rakyat kok. Kita yang menentukan anggaran rakyat yang disebut APBN. Dan APBD itu politik anggarannya mau kemana? Saya ambil contoh lagi. Yang disebut pasar sosial. Orang miskin. Partai Buruh misalnya. Partai Buruh bisa memperjuangkan di parlemen. Dari mulai kabupaten kota, DPRD 1 provinsi, DPR RI. 100 juta orang miskin, terserah deh. Ada orang gelandangan di bawah kolong jembatan, kita kasih kartu ATM. ATM. Ada tukang becak, kita kasih kartu ATM. Ada ibu-ibu jamu gendong, kita kasih ATM. Ada buruh yang ter-PHK, kita kasih ATM. Ada buruh upah minimum, dia nggak cukup, kita kasih ATM. Ada tukang ojek, kita kasih ATM. Ada guru honor, kita kasih ATM. Ada petani, buruh tani, buruh tani pasti miskin, kita kasih ATM. Ada nelayan yang susah aja membeli solar, kita kasih ATM. Tapi kita batasin dulu, 100 juta rakyat. Satu orang, misal 1 juta. Apa yang salah kita membagi untuk rakyat? Memang negara ini diciptakan untuk memberi kepada rakyat. Ini tentang politik anggaran, saudara. Kalau serikat buruh nggak bisa masuk. Hanya partai politik, itu pun kalau kita mendudukan parliamentary threshold. Itu partai, saudara. Yang saya bilang. Kenapa saya agak sedih tadi. Terharu saya kalau benar-benar ini kita jalan. Jadi kita akan berbicara itu aja. Pasar sosial, lapangan tenaga kerja, lapangan pekerjaan. Kemudian juga kita hanya bicara tentang upah. Apa ya, ada yang bicara di parlemen? Yang bicara upah. Itu yang tadi tirto.id dan penelitian Indonesia Indikator Burhanuddin Muhtadi, lembaga survei ternama, antara parlemen, anggota parlemen DPR, di daerah maupun nasional, jaraknya dengan keinginan konstituennya berbeda. Partai Buruh mengisi. Kita akan debat di parlemen tentang upah. Sebelum serikat buruh turun ke jalan, parlemen sudah ramai mendebatkan tentang upah. Kita barter. Anda para pemilik modal mau tentang rancangan undang-undang apa?
Oh, undang-undang tentang perlindungan industri. Oke. Oh, rancangan tentang penanaman modal. Oke. Kata kita sebagai partai buruh. Tapi kamu setujui rancangan undang-undang upah layak. Tapi kamu setujui rancangan undang-undang jaminan sosial, makan untuk rakyat, tanah untuk petani, ikan dan solar untuk nelayan. Angkat itu guru-guru honor, jumlahnya cuma 1 jutaan kok. Apa yang susah dengan negeri ini? Gak mungkin Republik Indonesia kita cintai, tanah surga yang Allah kasih di dunia ini, di muka bumi, akan bangkrut. Gak mungkin. Karena negara kita begitu kaya raya. Saya udah keliling dunia. Timur Tengah punya minyak, kita punya minyak, tapi Timur Tengah nggak punya hutan. Dia nggak punya emas. Afrika punya emas, kita punya gunung emas. Tapi Afrika tidak punya emas dan minyak, tidak punya hutan. Amerika Latin punya hutan sebagai paru-paru dunia, melindungi ozon. Kita punya hutan Kalimantan paling terindah, terluas di dunia. Tapi Amerika Latin tidak punya minyak. Eropa Tengah dan Utara kaya dengan maritimnya, ikan-ikannya. Raja Ampat dan Labuan Bajo adalah surga ikan di dunia. Tak mungkin Republik ini akan miskin kalau kita bagi uang politik anggaran di APBN, APBD untuk rakyat. Asal tidak dikorupsi, asal tidak keberpihakan kepada pemilik modal. Nanti jadi pertarungannya adalah politiknya politik antara pemilik modal dan kelompok buruh, tani, nelayan, pabrik, guru, dan sebagainya. Saya nggak tahu saudara umur saya kapan. Tapi setidak-tidaknya saya mau usaha. Di sisa-sisa umur ini, saya ingin melahirkan partai ini bersama Anda. Pasti orang akan bilang, wah dipolitisasi, Iqbal dan teman-teman politik. Biarin, saya nggak peduli. Bulilah saya sekuat kamu, hinalah saya setajam lidahmu, fitnahlah saya dengan berbagai caramu. Hanya satu yang saya inginkan, Tuhan meridhoi dan buruh, guru, tani, nelayan, miskin kota, perempuan, dia bisa menjadi tempat yang mulia di negeri ini dalam kebijakan negara.